Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang aplikasi toko sayur. Di sini nanti kita akan mereview tampilan dari aplikasi toko sayur yang kita buat menggunakan CSS. Nah, untuk CSS-nya teman-teman silakan cek di member area. Modul yang kita gunakan di dalam sini ada 4 modul. Yang pertama kita beri nama belanja, di mana modul belanja ini merupakan commerce. Kemudian yang kedua ada feed, yaitu social wall. Kemudian ada notifikasi dari push notification. Kemudian nanti ada my account. Nah, sekarang kita fokus ke yang belanja. Tampilannya kita buat seperti ini. Nah, yang tampil di bagian depan ini adalah kategori produk. Jadi kalau seandainya kita klik salah satu kategori, misalnya yang sayuran, dia akan diarahkan ke halaman produk. Nah, ketika produknya diklik, misalnya yang bayam, nanti diarahkan ke bagian sini. Kita bisa melakukan transaksi misalnya di sini. Kemudian teman-teman bisa klik memproses. Kemudian selanjutnya nanti di halaman toko langganan ini, teman-teman bisa scroll untuk pilih toko yang teman-teman suka. Kemudian kita memproses lagi informasi pembeli sama alamat pengiriman. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini juga teman-teman silakan pilih metode pengiriman, silakan di scroll. Misalnya di sini saya ambil di toko, kemudian kita pilih metode pembayarannya. Kemudian seperti ini tampilan nanti di bagian ulasan. Selanjutnya kita bisa mengesahkan. Oke, seperti itu ya teman-teman tampilannya. Jadi kalau seandainya teman-teman cek di riwayat pesanan nanti seperti ini tampilannya. Kemudian kalau seandainya pesanan ini diklik, dia akan masuk ke detail seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu review singkat dari tampilan aplikasi toko sayur. Selanjutnya, karena ini merupakan modul commerce, jadi teman-teman harus tambahkan commerce, kemudian buat kategori dan produk di dalam commerce tersebut. Nah, untuk detail settingannya, kita bisa masuk ke editor. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke features. Dan nanti di features silakan tambahkan commerce. Selanjutnya, karena di sini saya sudah memiliki toko, jadi kita bisa manage konten. Seperti ini 3 buah toko yang saya tambahkan. Atau kalau seandainya teman-teman tambahkan baru, bisa klik di My Store. Kemudian isi data-data yang diminta. Di bagian shipping atau delivery ini, teman-teman mesti tambahkan API Maps dulu sebelum ini dicentang. By default, kalau teman-teman belum menambahkan API Maps, nanti ada keterangan di sini. Kemudian dicentang juga di bagian sini, di payment metodenya ini. Kemudian setelah menambahkan toko, silakan masuk ke setting. Nah, di bagian setting ini saya menggunakan settingan seperti ini. Kemudian kalau seandainya teman-teman memiliki settingan untuk diskon, silakan tambah di sini. Nah, di dalam contoh aplikasi yang kita buat ini, yaitu toko sayur, kita tidak menggunakan settingan untuk diskon. Kemudian di bagian printer ini dilewati. Selanjutnya di bagian search dan tip ini dicentang. Kemudian di guest ordernya ini tidak ya. Jadi user harus registrasi dulu sebelum melakukan transaksi di dalam aplikasi. Kemudian di my taxes ini atau pajak, silakan teman-teman tambahkan pajak. Nah, biasanya saya menggunakan settingan pajak 0
Atau bisa juga kalau seandainya teman-teman punya pajaknya, silakan diisi seperti ini. Kemudian kita sudah review di bagian setting. Selanjutnya di bagian katalog. Di bagian katalog ini teman-teman masuk ke kategori dulu. Nah, di bagian kategori ini silakan teman-teman tambahkan nama kategorinya. Nah, di sini sesuai dengan yang muncul di atas ini, yaitu toko sayur. Jadi saya tambahkan induk dari kategorinya ini toko sayur. Teman-teman bisa ubah. Silakan tambahkan di sini. Di bagian sini saya tidak tambahkan gambar. Kalau teman-teman seandainya lihat di sini, ini adalah gambar yang saya tambahkan menggunakan CSS. Jadi saya tidak tambahkan di sini. Kemudian subtitlenya juga tidak. Nah, di sini kalau teman-teman masuk di kategori yang pertama, misalnya yang undian, kita bisa edit. Nah, di sini saya gunakan gambar seperti ini ya. Kemudian namanya, selanjutnya juga ada subtitle. Nah, subtitle ini perlu teman-teman isi supaya nanti di bagian button lihat produk ini bisa muncul. Karena kalau teman-teman tidak menggunakan subtitle, maka button lihat produk nanti tidak muncul. Begitu juga dengan kategori yang lain. Jadi settingannya sama, teman-teman harus tambahkan gambar, kemudian judul dari kategorinya, kemudian subtitlenya juga teman-teman harus isi. Kalau seandainya teman-teman punya subkategori lagi, misalnya di dalam undian ini ada kategori lain seperti ini. Misalnya ada di dalam undian ini ada buah. Nah, di settingan untuk yang toko sayur ini kita tidak buat seperti ini. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman punya sub-kategori seperti ini, maka tampilannya akan berantakan. Jadi di sini sekali lagi kita hanya menggunakan subkategori. Jadi tidak ada sub-kategori. Kemudian setelah kita menambahkan kategori, kita bisa cek di produk. Nah, di produk ini teman-teman bisa cek misalnya yang ini. Nah, di sini field-field yang perlu teman-teman isi yaitu di bagian nama produk, kemudian deskripsinya, kemudian tagsnya juga perlu teman-teman isi, kemudian gambar, kemudian silakan pilih kategori. Kita tidak menggunakan produk format. Jadi kalau seandainya teman-teman punya settingan di bagian produk format ini, mungkin nanti tampilannya juga akan berantakan. Jadi sebaiknya gunakan settingan seperti yang saya sarankan. Jadi kita tidak menggunakan produk format. Di product optionnya juga sama, kemudian product list choice options. Kita tidak gunakan ini ya. Oke teman-teman, seperti itu settingan untuk commerce. Selanjutnya, bagaimana supaya seperti itu settingan untuk modul commerce. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengubah warna dasar atau bentuk tampilan dari aplikasi ini, teman-teman bisa masuk ke menu application, kemudian silakan klik web app link dari aplikasi tersebut. Selanjutnya nanti teman-teman akan diarahkan ke tab baru yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengedit, teman-teman bisa klik kanan, kemudian inspect. Jika teman-teman ingin mengubah item di dalam aplikasi ini, teman-teman bisa klik kanan. Misalnya kita ingin ubah yang riwayat pesanan ini. Kita bisa klik kanan di itemnya, kemudian pilih inspect. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke bagian tag yang spesifik adalah bagian riwayat pesanan. Jadi teman-teman bisa klik di sini, kemudian perhatikan di bagian styles. Nah, nanti karena ini kita sudah ubah semua, jadi di sini otomatis nanti ada script yang sudah kita ubah. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengubah warna latar belakang dari button riwayat pesanan dan cart ini,
silakan masuk ke bagian sini, kemudian ubah di bagian background color. Teman-teman bisa sesuaikan warnanya di sini. Kemudian selanjutnya, untuk mengubah gambar latar belakang, teman-teman bisa klik di bagian atas sini. Kita inspect lagi, kemudian nanti masuk ke bagian sini. Nah, ini adalah bagian list yang pertama. Kalau seandainya teman-teman arahkan ke bagian list yang pertama ini nanti di bagian sini terblok. Selanjutnya teman-teman buka tag div-nya, kemudian klik di bagian before ini. Nah, before ini kita gunakan untuk menambahkan gambar ini. Nah, cara untuk gantinya, silakan teman-teman masuk ke script, buka scriptnya dengan text editor, kemudian silakan copy URL gambarnya dan cari URL tersebut di script yang teman-teman download dari member area. Untuk item-item yang lain, teman-teman bisa gunakan langkah yang sama. Jadi silakan klik kanan. Ini sama juga teman-teman. Misalnya masuk ke bagian label. Nah, untuk ganti warnanya silakan ubah warna border di bagian sini. Sama juga dengan yang lain. Misalnya untuk ubah warna latar belakang di kategori ini, teman-teman bisa masuk ke ini tag div ya, satu kategori ini adalah tag div. Kelasnya itu item custom. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ini adalah kelasnya. Kalau seandainya teman-teman mau ubah, silakan ubah scriptnya di bagian sini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu cara untuk memodifikasi item yang ada di dalam aplikasi. Jadi teman-teman bisa sesuaikan CSS yang saya bagikan, kemudian nanti ubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti itu saja. Silakan teman-teman coba, semoga berhasil.